Oke, selamat pagi atau siang atau malam, Pak Zakyudi dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Teknologi Keramik 01. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang teori dan aplikasi keramik pada aplikasi fotoelektrik. Berikut adalah outline presentasi kami pada kali ini. Oke, yang pertama adalah pendahuluan tentang konsep fotoelektrik. Pada Rif, dipersilakan. Oke, untuk pendahuluan fotoelektrik, jadi di sini kami membantu dan mendefinisikan fotoelektrik sebagai fenomena di mana material melepaskan partikel bermuatan listrik setelah dikenai radiasi gelombang elektromagnetik. Efek ini dapat digambarkan pada fenomena pelepasan elektron dari permukaan plat logam yang dikenai sejumlah cahaya. Nah, ilustrasinya bisa dilihat pada gambar yang ada di bawah. Jadi elektron yang terlepas tersebut akan ditangkap oleh detektor dan menghasilkan energi yang disimpan pada baterai. Next. Nah, contoh umum aplikasi dari fotoelektrik ini yang pertama pada charge couple device atau CCD di kamera digital, di mana CCD ini memberikan sinyal, memancarkan sinyal yang berupa elektron setelah cahaya itu ditembakkan ke plat yang ada di CCD saat proses pemotretan. Kemudian aplikasi yang kedua di panel surya. Jadi foton-foton dari sinar matahari itu nanti akan membuat si panel surya melepaskan elektron dan elektron ini akan diserap pada detektor untuk menyimpan energi pada baterai. Nah, berikutnya untuk keramik pada aplikasi fotoelektrik. Next. Nah, yang pertama itu untuk konsep dasar dari fotoelektrik itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, fotoelektrik itu fenomena pelepasan partikel bermuatan saat material menerima cahaya. Nah, di sini partikelnya ini elektron ya. Seperti yang kita tahu, cahaya itu kan ada partikelnya foton ya. Nah, energi foton ini dinyatakan dengan rumus E sama dengan H dikali V. H itu konstanta Planck, dengan V itu frekuensi gelombang cahayanya. Nah, ini energinya ini akan diterima oleh elektron sehingga nanti akan terjadi eksitasi. Kemudian untuk efek fotoelektrik ini bisa diklasifikasikan jadi dua, yaitu fotoelektrik eksternal dan fotoelektrik internal. Kalau eksternal itu materialnya itu melepas elektron keluar, jadi elektronnya lepas dari permukaan material tersebut. Sedangkan kalau yang internal itu elektronnya dia tetap berada di dalam material tersebut. Next. Nah, ini cara kerjanya yang tadi di sini cahayanya terabsorpsi oleh atom, kemudian terjadi eksitasi elektron sehingga ada elektron bebas dan ada elektron hole ya. Jadi di situ bisa terjadi konduksi listrik. Next. Nah, ini untuk fotoelektrik eksternal atau photo emission di sini. Jadi ada hukum Einstein. Di sini HV atau E yang tadi itu dia sama dengan setengah ME dikali V kuadrat ditambah P0. Nah, ini setengah ME V kuadrat ini adalah energi kinetik dari elektronnya, ditambah V0 ini dia adalah kerja fotokatodanya. Jadi jika energi kinetik dari elektronnya itu melebihi kerja fotokatodanya, maka di situ elektronnya akan terjadi emisi keluar dari permukaan si katodanya ini. Next. Nah, kalau yang internal ini ada photoconductivity, kurang lebih rumusnya seperti yang di atas ini. N itu di sini adalah jumlah elektron bebas yang intrinsiknya dan delta N itu penambahan elektron bebas dari efek fotoelektrik itu. Sedangkan kalau yang P itu elektron hole-nya, P itu karena positif ya, dan delta P itu penambahan elektron hole-nya. Nah, di sini E itu muatan elektronnya, kemudian mu itu dia mobilitas ya, mobilitas elektron, dan mu H itu mobilitas elektron hole-nya. Nah, di sini terlihat hubungan dari photoconductivity dengan jumlah penambahan elektron itu bisa dibilang sebanding ya. Maka
Di sini jumlah perbandingan antara intensitas cahaya dengan delta N itu bisa dibilang sama dengan photocondactivity-nya. Nah, hubungan intensitas cahaya dengan photocondactivity itu ada dua ya, linear dan non-linear. Kalau yang linear itu delta N itu seperti ini rumusnya, dia itu sebanding dengan I. Sedangkan kalau yang non-linear itu delta N itu dia sebanding dengan akar dari I-nya. Nah, ini contohnya kalau yang linear itu silikon dan CuO. Kalau yang non-linear itu contoh materialnya itu Ti2S3. Nah, ini kurang lebih di sebelah kanan ada, maaf sebelumnya. Nah, ini di sebelah kanan ada skematiknya untuk material fotokonduktor. Jadi di sini semikonduktornya di sini dia punya sifat fotokonduktif ya. Dia menerima cahaya, terus ada elektroda ini. Nah, di sini dia akan terjadi perubahan resistansi ya saat menerima cahaya, tergantung dari intensitasnya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Next. Nah, kemudian ada fotovoltaik. Fotovoltaik ini biasanya ada di PN junction. Jadi di sini di bagian PN junction-nya ini menerima cahaya, kemudian timbul ada elektron bebas dan elektron hole. Nah, karena di bagian P dan N itu masing-masing punya medan listrik masing-masing ya, sehingga elektron dari P itu berpindah ke N, dan elektron hole atau lubang elektron dari N itu pindah ke P, sehingga ada beda potensial antara bagian P dan N. Nah, di sini bisa terjadi jika dihubungkan akan timbul arus. Nah, kemudian ada beberapa material yang strukturnya perovskite ini punya kemampuan fotoelektrik yang tinggi karena transfer muatan dari elektrodanya baik. Nah, mungkin aplikasinya itu banyak ya. Untuk keramik yang strukturnya perovskite ini bisa dijadikan untuk photovoltaic cell atau sel surya. Mungkin untuk lebih jelasnya aplikasinya dijelaskan oleh teman saya. Baik, lanjut ke contoh material keramik yang digunakan pada aplikasi fotoelektrik. Contohnya diantaranya yaitu silikon fotodiode yang berfungsi untuk mendeteksi cahaya pada spektrum cahaya ultraviolet, tampak, dan inframerah. Contoh kedua yaitu sensor piezoseramik pada sensor fisik, umumnya pada alat pengukur regangan atau sensor tegangan-regangan pada beberapa alat. Next. Oke, untuk berikutnya ada contoh aplikasi. Boleh di next. Untuk contoh aplikasi yang pertama itu aplikasi piezoseramik pada sensor seatbelt kendaraan, di mana si sensor piezoelektrik ini mengubah parameter fisik seperti percepatan atau tekanan menjadi sinyal listrik. Dalam beberapa sensor, parameter fisik bekerja langsung pada elemen piezoelektrik. Di perangkat lain, sinyal akustik membuat getaran dalam elemen dan getaran pada gilirannya diubah menjadi sinyal listrik. Seringkali sistem memberikan respon visual, suara atau fisik terhadap input dari sensor piezoelektrik. Sabuk pengaman mobil terkunci sebagai respon terhadap perlambatan cepat, di mana diagramnya itu di sebelah kanan dan contoh materialnya di sebelah kanan atasnya. Next. Oke, aplikasi kedua yaitu adalah aplikasi substrat keramik pada CIGS solar cell. Jadi di mana keramik ini bakal menjadi substrat di solar cell CIGS atau CuINGASE2, yang di mana komposisinya bisa dilihat di sini, yang di mana mekanismenya ini adalah keramik ini bakal berperan sebagai barrier layer, yang di mana ini bakal membuat solar cell itu nggak butuh extra layer lagi gitu, di mana pada umumnya biasanya solar cell masih butuh extra layer yang biasanya dibikin melalui proses sputtering atau evaporating gitu. Jadi dengan ditambahnya substrat keramik ini, solar cell nggak bakal butuh extra layer lagi gitu. Dimana selain barrier layer ini proses manufaktur substrat keramiknya itu lebih sedikit menggunakan raw material yang membuatnya menjadi lebih ramah lingkungan, bisa dilihat di grafik sebelah kanan bawah, di mana penggunaan substrat keramik ini itu bakal lebih meningkatkan nilai EV-nya menjadi lebih signifikan dibandingkan dengan yang bukan substrat keramik gitu. Bisa lihat di grafik B bahwa grafik B ini lebih curam ke atas dibanding yang grafik A gitu.
Dan berikut adalah skematik bagaimana pengaplikasian substrat keramik pada solar cell CIGS. Oke, ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.